Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi manajemen produksi perusahaan. Perkenalkan, nama saya Fitria Nur Aini dengan NIM 250302020 dengan dua rekan saya. Saya Naura Belkis Salsabila dengan NIM 250302030. Dan saya Sasi Kirana Riza Zarani dengan NIM 250302084. Baik, jadi selanjutnya akan kami presentasikan. Baik, jadi yang pertama, struktur pembahasan presentasi kita kali ini akan membahas mengenai pengertian dan dasar manajemen produksi. Kemudian yang kedua, ruang lingkup serta tujuannya itu apa. Kemudian kendala produksi dan juga operasi yang dilakukan. Kemudian strategi pengelolaan produksi yang efektif itu bagaimana. Baik, dari slide pertama kita akan membahas mengenai kenapa manajemen produksi itu penting. Jadi produksi merupakan bagian utama dalam setiap kegiatan bisnis, baik itu perusahaan rintisan, industri manufaktur, maupun usaha kuliner kecil. Manajemen produksi berperan dalam memastikan setiap tahapan proses, mulai dari pengelolaan bahan mentah hingga menjadi produk jadi. Berjalannya harus tepat waktu, efisien dalam biaya, serta tetap menjaga standar kualitas. Kemudian manajemen produksi itu penting karena produksi adalah inti dari setiap kegiatan bisnis. Tanpa proses produksi yang baik, bisnis tidak akan bisa menghasilkan produk ataupun jasa yang dibutuhkan oleh konsumen, baik itu di perusahaan besar, startup, maupun usaha kecil seperti UMKM dan juga usaha kuliner. Dalam kegiatan produksi, banyak tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengelolaan bahan mentah, proses pengerjaan, sampai menjadi produk jadi yang siap dijual. Selain itu, manajemen produksi juga sangat berfungsi untuk memastikan bahwa proses produksi berjalan tepat waktu. Artinya, produk bisa selesai sesuai jadwal sehingga tidak mengecewakan pelanggan dan tidak menghambat proses distribusi. Dari sisi biaya, manajemen produksi membantu perusahaan agar proses produksi menjadi lebih efisien, tidak boros bahan baku, tenaga kerja, maupun waktu. Dengan begitu, perusahaan bisa menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Dan tidak kalah penting, manajemen produksi juga sangat berperan dalam menjaga kualitas produk. Dengan adanya pengendalian dan pengawasan yang baik, produk yang dihasilkan bisa sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan memenuhi harapan konsumen. Jadi, Bapak bisa disimpulkan bahwa manajemen produksi sangat penting karena membantu perusahaan menghasilkan produk yang berkualitas, tepat waktu, biaya efisien, dan mampu bersaing secara di pasar sehingga bisnis dapat berjalan secara berkelanjutan dan berkembang. Kemudian pada slide selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dan dasar manajemen produksi. Secara pengertian, secara umum, manajemen produksi merupakan proses mengelola, mengatur, dan mengendalikan seluruh kegiatan produksi agar barang ataupun jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, biaya yang efisien, serta tepat waktu. Dan tujuan manajemen produksi sendiri untuk berjalan dengan efektif, efisien, dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan zaman. Manajemen produksi merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pengelolaan, pengaturan, dan pengendalian seluruh kegiatan produksi dalam sebuah perusahaan. Kegiatan produksi mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan, proses produksi, pengaturan, penggunaan bahan baku, tenaga kerja, serta mesin hingga pengawasan terhadap hasil produksi yang dihasilkan. Tujuan dari manajemen produksi adalah untuk memastikan bahwa barang ataupun jasa yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, dapat diproduksi dengan biaya yang efisien, serta dapat diselesaikan tepat waktu, sehingga sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Melalui penerapan manajemen produksi yang baik, perusahaan dapat menjalankan proses produksi secara efektif dan juga efisien, sehingga sumber daya yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal dan pemborosan dapat diminimalkan. Selain itu, manajemen produksi juga berperan penting dalam membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan, baik perubahan teknologi, permintaan pasar, maupun persaingan bisnis agar perusahaan tetap mampu bertahan dan mengembangkan dalam jangka yang panjang. Slide yang ketiga, kita akan membahas mengenai
Dasar manajemen produksi. Yang pertama, perencanaan ataupun planning. Tahap perencanaan adalah langkah awal dalam manajemen produksi yang berfokus pada penentuan apa yang akan diproduksi, berapa jumlah yang dibutuhkan, serta bagaimana proses produksinya akan dijalankan. Dalam tahap ini, manajer produksi juga mempertimbangkan ketersediaan bahan baku, kapasitas mesin, tenaga kerja, waktu produksi dalam permintaan pasar, dan tujuannya ya agar kegiatan produksi bisa berjalan sesuai target dan meminimalkan resiko seperti kelebihan stok ataupun kekurangan bahan. Perencanaan sendiri merupakan tahap awal dan paling penting dalam manajemen produksi. Pada tahap ini, manajer produksi menentukan apa yang akan diproduksi, berapa jumlah yang dibutuhkan, serta bagaimana proses produksi akan dijalankan. Dalam proses perencanaan sendiri, manajer produksi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor pendukung, seperti ketersediaan bahan baku, kapasitas mesin, jumlah dan kemampuan tenaga kerja, waktu produksi, serta permintaan pasar. Perencanaan yang baik yaitu bertujuan agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan perencanaan yang tepat, perusahaan dapat menghindari berbagai risiko seperti kelebihan stok, kekurangan bahan baku, keterlambatan produksi, maupun pemborosan biaya. Oleh karena itu, tahap perencanaan menjadi dasar utama agar seluruh proses produksi dapat berjalan lebih terarah, efisien, dan terkendali, sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara optimal dan berkelanjutan. Slide selanjutnya kita akan membahas mengenai dasar manajemen produksi, yaitu pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian merupakan tahap dalam manajemen produksi yang berfokus pada pengaturan berbagai sumber daya agar proses produksi dapat berjalan dengan baik. Sumber daya yang diatur meliputi tenaga kerja, bahan baku, mesin, serta waktu produksi, sehingga seluruh elemen tersebut dapat bekerja secara selaras dan saling mendukung satu dengan yang lain. Pada tahap ini, perusahaan juga melakukan pembagian tugas dan juga tanggung jawab, menentukan atur kerja yang jelas, serta memastikan setiap bagian harus memahami perannya masing-masing dalam proses produksi. Tujuannya apa? Yaitu untuk pengorganisasian agar proses produksi dapat berjalan lebih rapi, terstruktur, dan tidak saling tumpah tindih, sehingga seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat digunakan secara seefektif dan seefisien mungkin, serta mendukung pencapaian target produksi secara optimal. Pada slide selanjutnya, kita akan membahas mengenai pelaksanaan atau actuating. Pelaksanaan sendiri merupakan tahap dalam manajemen produksi yang berfungsi Pelaksanaan merupakan tahap dalam manajemen produksi yang berfungsi untuk menggerakkan seluruh elemen produksi agar dapat bekerja sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Pada tahap ini, manajer produksi memiliki peran penting dalam mendorong, mengarahkan, dan mengkoordinasikan tenaga kerja, sehingga setiap kegiatan produksi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Selain itu, manajer juga memastikan bahwa penggunaan bahan baku dan mesin dilakukan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing, serta mengawasi jalannya aktivitas produksi agar tetap berjalan dan sesuai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Melalui tahap pelaksanaan, rencana produksi yang sebelumnya telah dibuat tidak hanya berhenti pada perencanaan, tetapi benar-benar diterapkan secara nyata di lapangan, sehingga tujuan produksi dapat tercapai secara efektif dan juga efisien. Pada slide ke-6, kita akan membahas mengenai pengawasan atau controlling. Pengawasan sendiri merupakan tahap dalam manajemen produksi yang bertujuan untuk mengevaluasi hasil produksi dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada tahap ini, perusahaan yaitu melakukan pemantauan terhadap seluruh proses dan hasil produksi. Apabila ditemukan penyimpangan ataupun kesalahan, maka hasil tersebut akan segera diidentifikasi dan dilakukan tindakan perbaikan, sehingga kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Pengawasan tersebut sangat penting untuk menjaga agar proses produksi tetap berjalan sesuai dengan rencana, kualitas produk pun tetap konsisten, serta hasil produksi mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan, sekaligus mendukung pencapaian target perusahaan secara optimal dan juga berkelanjutan.
Kemudian pada slide ke-7 kita akan membahas mengenai yang termasuk dalam manajemen produksi itu apa saja. Manajemen produksi mencakup berbagai kegiatan yang saling berkaitan dan saling mendukung satu sama lain dalam proses menghasilkan barang ataupun jasa. Yang pertama, perencanaan produksi, yaitu kegiatan yang ditentukan jenis produknya, jumlah yang akan diproduksikan, waktu produksi, serta sumber daya yang dibutuhkan agar produksi berjalan sesuai target. Kemudian yang kedua, pengorganisasian produksi, yaitu pengaturan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan waktu agar seluruh proses produksi berjalan terstruktur dan tidak saling tumpah tindih. Kemudian yang ketiga, pengarahan produksi, yaitu upaya mengarahkan dan mengordinasikan tenaga kerja agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan rencana dan tujuan produksi yang telah ditetapkan. Yang keempat yaitu pengendalian produksi, yaitu kegiatan memantau dan mengevaluasi proses produksi untuk memastikan hasil produksi sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kelima yaitu manajemen inventory, yaitu pengelolaan persediaan bahan baku, yaitu barang setengah jadi dan barang jadi agar jumlahnya tidak berlebihan maupun tidak kekurangan. Selain itu, manajemen produksi juga mencakup manajemen kualitas, yaitu bertujuan menjaga dan meningkatkan mutu produk agar sesuai dengan standar dan harapan para pelanggan. Berikutnya adalah manajemen rantai pasok, yaitu pengelolaan aliran bahan baku, informasi, dan distribusi produk dari pemasok hingga konsumen. Kemudian terdapat manajemen pemeliharaan yang berfokus pada perawatan mesin dan peralatan produksi agar tetap berfungsi dengan baik dan tidak menghambat proses produksi. Selanjutnya adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu pengelolaan tenaga kerja mulai dari penempatan, pelatihan, hingga pengembangan karyawan agar kinerja produksi optimal. Yang terakhir adalah analisis dan pengendalian biaya, yaitu kegiatan menganalisis serta mengendalikan biaya produksi agar perusahaan dapat menekan pengeluaran dan meningkatkan keuntungan. Jadi secara keseluruhan, seluruh komponen tersebut saling berkaitan dan berperan penting dalam mendukung kelancaran serta keberhasilan proses produksi perusahaan. Kemudian slide yang ke-8 yaitu tujuan manajemen produksi. Tujuan utamanya yaitu dapat meningkatkan efisiensi, yaitu agar proses produksi dapat berjalan sesuai dengan penggunaan biaya, waktu, dan tenaga yang seminimal mungkin dapat mengurangi hasil. Selanjutnya, manajemen produksi bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk ataupun jasa sehingga hasil produksi sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat memenuhi harapan para konsumen. Manajemen produksi juga bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan produk yang berkualitas, harga yang sesuai, dan waktu pengiriman yang tepat, pelanggan akan merasa puas dan loyal terhadap perusahaan. Tujuan yang berikutnya adalah mengurangi resiko dalam proses produksi, seperti keterlambatan, kerusakan mesin, kehabisan bahan baku, maupun kesalahan dalam proses produksi. Selain itu, manajemen produksi sangat bertujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan karena proses produksi yang efisien dan terkontrol dapat menekan biaya dan meningkatkan laba perusahaan. Manajemen produksi juga sangat berperan dalam mengoptimalkan Manajemen produksi juga sangat berperan dalam mengoptimalkan sumber daya, baik sumber daya manusia, bahan baku, mesin, maupun waktu, agar digunakan secara maksimal dan tidak terbuang secara sia-sia. Selanjutnya adalah meningkatkan keamanan dalam proses produksi, terutama terkait keselamatan kerja karyawan dan penggunaan mesin produksi. Manajemen produksi juga mendorong peningkatan inovasi, baik dalam metode perusahaan, Manajemen produksi juga mendorong peningkatan inovasi, baik dalam metode produksi, penggunaan teknologi, maupun pengembangan produk agar perusahaan tidak tertinggal dari pesaing. Tujuannya apa? Yaitu untuk meningkatkan fleksibilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan proses produksi dengan perubahan permintaan pasar sesuai dengan kondisi lingkungan. Terakhir, manajemen produksi yaitu bertujuan untuk meningkatkan keunggulan kompetitif sehingga perusahaan mampu bersaing, bertahan, dan berkembang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat.
Pada slide selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Naura. Apa itu kendala produksi dan operasi? Bayangkan, sebuah perusahaan atau organisasi sedang menjalankan roda bisnisnya. Kendala ini adalah segala bentuk hambatan, gangguan, atau kesulitan yang muncul di tengah jalan saat mereka sedang membuat produk atau menjalankan layanan. Dampak yang ditimbulkan jika kendala dibiarkan, ada 5 aspek yang akan terkena dampaknya. Yang pertama, masalah logistik. Alur barang menjadi tidak lancar pengirimannya, terhambat, atau stok yang menumpuk. Yang kedua, yakni pembengkakan biaya, efisiensi berkurang, sehingga pengeluaran jadi lebih besar dari yang seharusnya. Yang ketiga, penurunan kualitas. Hasil produk atau jasa tidak sesuai standar karena adanya gangguan pada prosesnya. Selanjutnya, waktu yang terbuang. Proses produksi melambat atau tidak selesai tepat waktu. Isu lingkungan. Operasional yang bermasalah bisa berdampak buruk pada alam atau kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi perusahaan. Kesimpulannya, kendala produksi bukan hanya sekedar masalah teknis saja, melainkan gangguan serius yang bisa merugikan perusahaan dari sisi finansial atau uang, reputasi atau kualitas, hingga tanggung jawab sosial pada masyarakat. Adapun kendalanya, yang pertama kendala sumber daya. Ini adalah masalah yang berkaitan dengan keterbatasan bahan atau tenaga yang diperlukan untuk menciptakan sebuah produk. Masalah ini muncul ketika elemen pendukung produksi tidak tersedia dalam jumlah atau kualitas yang cukup. Contohnya, yang pertama masalah bahan baku. Sulitnya mencari bahan dasar atau harga pasar yang tiba-tiba melonjak. Selanjutnya, masalah fasilitas. Terganggunya pasokan energi seperti aliran listrik yang terbatas saat proses produksi berlangsung. Kendala yang berikutnya, kendala keuangan. Ini adalah hambatan yang berkaitan dengan modal atau uang. Perusahaan mengalami kesulitan dana untuk membiayai segala aktivitas operasionalnya. Contohnya, krisis modal kerja, tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membeli bahan baku yang diperlukan. Yang kedua, hambatan dana eksternal, sulitnya mendapatkan persetujuan pinjaman atau kredit dari bank. Ketiga, lonjakan pengeluaran, biaya operasional rutin yang membengkak seperti naiknya harga bahan bakar, tagihan listrik, atau biaya transportasi pengiriman. Selanjutnya, kendala waktu dan jadwal produksi. Hambatan ini berkaitan dengan ketepatan waktu dalam alur kerja perusahaan. Distribusi dan pemenuhan, terjadi keterlambatan dalam mengirimkan barang ke konsumen atau keterlambatan saat menerima pasokan bahan baku dari supplier. Yang kedua, masalah teknis. Kerusakan pada mesin produksi yang berakibatkan pada melambatnya waktu operasional secara keseluruhan. Yang ketiga, kendala tenaga kerja. Faktor manusia memegang peran penting namun seringkali menghadapi masalah kinerja dan sikap. Yang pertama, kualitas SDM. Kurangnya program pelatihan membuat tenaga kerja tidak memiliki keahlian yang mumpuni untuk menyelesaikan tugasnya. Yang kedua, kedisiplinan dan relasi. Tingginya angka absen karyawan serta adanya konflik internal antara pekerja dengan pihak manajemen dapat mengganggu stabilitas perusahaan. Kendala permintaan pasar. Masalah ini datang dari faktor luar yang tidak stabil dan sulit dikendalikan oleh perusahaan. Yang pertama, daya beli. Menurunnya kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli produk. Yang kedua, relevansi produk. Barang yang diproduksi ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan selera atau tren yang sedang diminati pasar. Yang ketiga yaitu persaingan. Adanya persaingan yang menawarkan produk serupa dengan harga yang jauh lebih kompetitif atau murah. Selanjutnya yakni strategi pengelolaan proses produksi agar berjalan efektif. Secara garis besar, keberhasilan produksi bergantung pada perencanaan yang matang, kontrol yang ketat, bantuan teknologi, dan sumber daya manusia yang kompeten. Yang pertama yakni perencanaan berbasis data. Langkah pertama untuk mengelola produksi bukan hanya sekedar menebak, melainkan harus menggunakan angka yang nyata. Hal ini mencakup melihat permintaan. Maksudnya, mengetahui berapa banyak barang yang sebenarnya diinginkan konsumen agar tidak kekurangan stok atau malah menumpuk barang. Yang kedua, mengukur kemampuan.
mengetahui seberapa banyak mesin dan tenaga kerja bisa menghasilkan barang dalam satu waktu. Selanjutnya, cek stok bahan. Memastikan bahan baku tersedia tepat waktu sehingga proses produksi tidak berhenti di tengah jalan. Yang kedua, sifat yang fleksibel. Dunia bisnis itu dinamis dan cepat berubah. Perencanaan produksi tidak boleh kaku, melainkan harus siap menghadapi dua hal. Yang pertama, perubahan tren. Jika tiba-tiba pasar menginginkan model atau jenis produk yang berbeda, sistem produksi harus bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Yang kedua, kebutuhan pelanggan. Mampu mengakomodasi permintaan khusus atau perubahan mendadak dari pembeli tanpa merusak alur kerja utama. Selanjutnya, kolaborasi antar divisi. Dalam sebuah bisnis, bagian produksi tidak bisa bekerja sendirian. Harus ada kerjasama yang erat antara berbagai departemen agar tujuannya sejalan. Pemasaran dan produksi. Bagian pemasaran memberi tahu apa yang sedang laku, sehingga bagian produksi tahu apa yang harus dibuat. Kemudian logistik dan produksi. Memastikan bahan baku datang tepat waktu dan barang jadi bisa langsung dikirim ke pelanggan tanpa hambatan. Intinya, kolaborasi ini dilakukan menyelaraskan tujuan besar perusahaan agar tidak terjadi salah komunikasi. Selanjutnya, standarisasi proses. Standarisasi adalah membuat aturan main atau panduan baku dalam bekerja. Hal ini sangat penting karena menjaga kualitas. Dengan proses yang seragam, kualitas produk yang dihasilkan akan selalu sama atau konsisten, tidak berubah-ubah setiap harinya. Yang kedua, kepastian waktu. Standarisasi ke waktu membantu perusahaan memprediksi dengan tepat kapan sebuah produk akan selesai dibuat. Efisiensi. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan sehingga meminimalkan kesalahan atau pemborosan waktu. Kesimpulannya, maka pengelolaan produksi yang sukses adalah tentang bekerja sama atau kolaborasi dengan cara yang terukur berdasarkan fakta, namun tetap siap berubah atau fleksibel sesuai keadaan pasar. Selanjutnya yaitu strategi proses produksi yang efektif, yaitu adalah untuk upaya perusahaan untuk mengatur proses produksi agar berjalan efisiensi, hemat biaya, dan menghasilkan produk berkualitas tinggi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai strategi tersebut dan cara penerapannya, yaitu tujuan pertama. Strategi ini berfokus pada pengelolaan proses produksi untuk mengurangi pemborosan, meningkatkan efisiensi, dan memastikan kualitas produk yang dihasilkan. Langkah-langkah pengembangan. Pengembangan strategi produksi yang efektif melibatkan beberapa langkah kunci antara lain analisis permintaan pasar, meninjau kapasitas produksi, perencanaan dan penjadwalan produksi, optimasi proses produksi, evaluasi dan pemantauan kerja secara berkala. Implementasi dan metode. Berbagai strategi dan metode dapat diterapkan untuk mencapai efisiensi maksimal, seperti menggunakan data akurat, memanfaatkan data tentang permintaan pasar dan ketersediaan sumber daya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Fleksibel. Perencanaan produksi harus fleksibel untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Kolaborasi antara departemen. Memastikan kerjasama antara departemen pemasaran, produksi, dan logistik. Penggunaan teknologi itu menggunakan perangkat lunak seperti ERP atau Enterprise Resource Planning untuk mengelola dan memantau proses produksi secara real time. Lean Manufacturing dan Just-in-Time menerapkan prinsip-prinsip ini untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi pemborosan dalam berbagai bentuk, termasuk penggunaan energi yang boros dan tenaga kerja yang tidak optimal. Pengukuran keberhasilan efisiensi strategi dapat diukur dengan beberapa metrik seperti rasio dan input, waktu siklus produksi, optimasi penggunaan kapasitas, manajemen limbah, dan kepuasan pelanggan. Pertama, penerapan Lean Production atau produksi ramping. Lean Production atau produksi ramping adalah sebuah pendekatan sistematis yang berfokus pada pengurangan pemborosan dalam sebuah aspek proses produksi. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan sambil meminimalkan sumber daya yang digunakan.
Fokus utama yaitu filosofi inti dari Lean Production adalah mengidentifikasi dan menghilangkan aktivitas yang tidak menambah nilai bagi produk akhir atau layanan. Jenis pemborosan. Pemborosan dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti ada pada gambar. Waktu tunggu waiting time yaitu waktu idle antara satu proses dengan proses selanjutnya. Kelebihan stok. Yang kedua kelebihan stok yaitu overproduction atau overstock. Memproduksi lebih banyak dari yang dibutuhkan oleh permintaan pasar yang menyebabkan biaya menyimpan dan risiko kadaluarsa. Ketiga, proses yang tidak perlu. Langkah-langkah dalam proses yang tidak memberikan nilai tambah. Contoh penerapannya yaitu salah satu contoh kunci adalah hanya memproduksi sesuai permintaan pasar. Dan ini sering dikaitkan dengan sistem just in time, di mana komponen atau produk dibuat untuk dikirimkan tepat pada saat dibutuhkan sehingga mengurangi kebutuhan akan stok berlebihan. Manfaatnya dengan menerapkan Lean Production, perusahaan dapat mencapai efisiensi lebih tinggi, mengurangi biaya operasional, meningkatkan kualitas produk, dan responsif terhadap perubahan permintaan pelanggan. Untuk yang kedua, standarisasi proses produksi, yaitu poin ini berfokus pada penetapan prosedur kerja yang jelas untuk mencapai dua tujuan utama. Pertama, menjamin hasil produksi yang konsisten. Yang kedua, meningkatkan efisiensi waktu kerja, pemeliharaan, dan meningkatkan kualitas atau quality control. Poin ini menetapkan pentingnya pemeriksaan rutin untuk mengendalikan dan meningkatkan kualitas produk. Tujuan utamanya adalah meminimalisasi produk cacat yang secara langsung mengurangi pemborosan bahan dan waktu. Untuk yang keempat, pemanfaatan teknologi dan otomatisasi dalam manajemen proyek atau proses bisnis. Konsep utamanya adalah menggunakan mesin dan sistem digital untuk mempercepat proses kerja dan mengurangi potensi kesalahan yang disebabkan oleh manusia. Yang kelima yaitu efisiensi waktu. Karyawan yang terampil dapat bekerja lebih cepat, meningkatkan produktivitas, kualitasnya yaitu karyawan bekerja lebih tepat dan akurat, mengurangi kesalahan dan produk cacat. Penghematan biaya yaitu karyawan mengoptimalkan dan penggunaan bahan baku dan meminimalkan limbah, mengarah pada penghematan finansial.